Selamat siang, selamat berjumpa kembali semuanya. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Ya, puji Tuhan, semua pada kabar baik ya. Nah, hari ini kita akan memulai lagi dengan pembelajaran kita. Namun sebelum itu kita absensi dulu ya. Gidalti, Hesti, Yusri, Elvin, Wilda, Meki, Ruth. Oke, baik. Jadi semuanya hadir ya. Nah, baiklah. Pembelajaran kita hari ini mengenai struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Nah, sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa tumbuhan itu tersusun dari sel-sel yang kemudian akan membentuk jaringan. Nah, jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama serta saling terikat oleh bahan antar sel untuk membentuk suatu kesatuan. Yang berikut adalah struktur dari sel jaringan tumbuhan. Nah, tanaman yang terdiri dari dua sistem, yaitu sistem struktural dan sistem rhizobial. Nah, sistem struktural ini yaitu sistem pucuk dan sistem akar, yang dimana sistem pucuk ini terdiri dari struktur yang di atas tanah, termasuk seperti batang, daun, buah-buahan, dan bunga. Sementara kalau sistem pada akar terdiri dari akar dan umbi. Kemudian struktur dari rhizobial ini terletak di bawah tanah dan merupakan. Nah, sampai di sini paham? Oke, baik. Jadi, kita lanjut. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa sel-sel tanaman yang berasal dari ujung akar tanaman, pengembangan sel-sel lain difasilitasi oleh perkalian awal yang terjadi pada ujung. Jadi, dari sel-sel meristematik yang tidak terdiferensiasi itu akan membentuk sel-sel khusus lain dan jaringan-jaringan sel. Nah, di antaranya jaringan-jaringan selnya yang pertama adalah sel parenkim. Nah, sel parenkim ini sel-sel yang hidup, yang tidak berdiferensiasi, yang tidak di berbagai tempat tubuh tumbuhan. Jadi sel parenkim ini tidak ada pada sel parenkim ini hanya terdapat pada tubuh tumbuhan tertentu, tidak semua tubuh tumbuhan. Nah, struktur dari jaringan parenkim ini adalah selnya berdinding tipis dengan dinding permeabel yang tidak terdiferensiasi, maka tidak memiliki struktur khusus sehingga mereka mudah beradaptasi dan berdiferensiasi menjadi berbagai sel yang melakukan fungsi yang berbeda. Nah, fungsinya sebagai penetrasi dan penyerapan cahaya serta untuk mengatur pertukaran gas di dalam jaringan. Terus yang kedua, dinding permeabelnya memungkinkan pengangkutan molekul kecil antara sel dan sitoplasma di dalam sel. Dan sel-sel parenkim yang ditemukan ini dalam umbi-umbian akar seperti kentang, tanaman polongan membantu dan serta membantu dalam penyimpanan makanan. Nah, yang kedua adalah sel kolenkim. Nah, sel kolenkim ini sel yang memanjang yang ditemukan di bagian bawah epidermis atau pada tanaman mudah di lapisan luar batang dan daunnya. Nah, mereka menjadi hidup setelah dewasa dan merupakan turunan dari meristem, dan mereka ditemukan di pembuluh darah atau di sudut batang tanaman. Nah, struktur dari sel kolenkim ini adalah selnya yang panjang dengan dinding sel tebal primer. Dinding selnya biasanya tidak teratur dan terdiri dari molekul selulosa dan pektin. Nah, di beberapa titik mereka juga menyerupai sel parenkim yang berubah menjadi sel kolenkim. Ketika beberapa sel menumpuk yang berubah ketika beberapa sel menumpuk, tubuh Golgi bersama dengan retikulum endoplasma muncul bersama untuk membentuk dinding sel yang primer. Nah, oleh karena itu, semakin banyak sel menumpuk dan melebar, mereka membentuk dinding sel primer fungsional yang kuat dan tidak teratur. Jadi, struktural yang kuat dari tanaman vaskuler ini yang memberikannya dukungan yang kuat, terutama pada kayu dan kulit kayu, dan juga mencegah dari pembusukan. Fungsi dari sel kolenkim ini
yaitu menjadi sel-sel hidup dengan jaringan tanaman yang mereka memberikan dukungan ke area tanaman yang tumbuh, sehingga dinding sel kekurangan lignin dan ia tetap lentur memberikan bagian-bagian tanaman tersebut, bagian-bagian tanaman seperti batang muda, akar muda, dan dukungan daun plastik muda atau yang disebut sebagai elastis. Nah, fungsi dari sel kolinkim ini juga menawarkan fleksibilitas dan kekuatan tarik untuk jaringan tanah, memungkinkan tanaman akan membungkuk. Nah, mereka juga memungkinkan bagian tanaman tumbuh dan memanjang, serta kolinkim juga dapat bergabung dengan kloroplas saat hijau daun dan melakukan proses dari fotosintesis. Yang ketiga adalah sel sklerenkim. Nah, sel sklerenkim ini memiliki agen dari dinding sel yang memainkan peran utama dalam pengerasan dinding selnya. Oleh karena itu, ini adalah sel kolinkim dewasa dengan membimbing sel sekunder di atas dinding sel primer. Nah, sel sklerenkim ini ditemukan di semua akar tanaman dan mereka sangat penting dalam sebagai penahan dan memberikan dukungan kepada tanaman. Struktur dari sel sklerenkim ini memiliki dinding sel yang lignitifikasi, membuatnya sangat keras. Ini membuatnya kalau lebih kaku dibandingkan dengan parenkim dan sel kolensinya. Mereka juga memiliki suberin dan katin yang membuat mereka bisa mengendap air. Karena efek dari kekakuan dan kedap air mereka tidak hidup lama karena tidak dapat bertukar bahan untuk metabolisme seluler untuk mempertahankan umur panjang mereka. Nah, sistem kerja dari sel sklerenkim ini karena dinding sel yang menebal, mereka menawarkan perlindungan dan dukungan ke jaringan lain terutama batang pohon dan serta serat pohon herbal besar. Yang berikutnya itu dinding selnya yang mengeras dapat menghambat herbivori. Dan sklerenkim ini menemukan serat yang digunakan dalam pembuatan kain, benang dan benang. Yang keempat adalah sel xilem. Sel xilem ini adalah sel-sel yang kompleks yang ditemukan dalam jaringan pembuluh dari tanaman, sebagian besar pada tanaman yang berkayu. Nah, strukturnya ia memiliki dua elemen untuk konduksi. Nah, memiliki tercet untuk merupakan pembuluh yang mengalirkan air dan mineral dari akar ke daun tanaman. Dan trakeid adalah pembuluh yang ramping memanjang yang lignifikasi karena memiliki dinding sel sekunder yang mengeras, khusus untuk mengalirkan air ke akar. Nah, fungsi dari sel xilem ini adalah sel-sel xilem adalah untuk mengangkut air dan nutrisi yang dapat larut, mineral dan ion anorganik ke atas dari akar tanaman dan bagian-bagiannya, sehingga elemen-elemen ini dapat mengalir bebas melalui trachet dan tercet xilem dan elemen-elemen pembuluh dengan bantuan getah xilem. Berikutnya adalah floem. Nah, sel-sel floem ini terletak di luar lapisan sel xilem yang menjadi tempat hidup pada saat jatuh tempo karena mereka membutuhkan energi untuk memindahkan material. Mereka berfungsi untuk mengangkut makanan dari daun tanaman ke bagian-bagian lain dari tanaman. Nah, mereka juga memiliki dinding sel lembek sehingga mereka tidak memiliki kekuatan tarik yang memungkinkan mereka untuk memindahkan material pada tekanan tinggi. Nah, fungsi dari sel floem ini adalah untuk mengangkut makanan terlarut dan bahan organik ke seluruh tanaman karena memiliki kemampuan untuk memindahkan bahan ke semua arah tanaman tergantung pada usia tanaman tersebut. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang materi struktur dan fungsi dari pada jaringan tumbuhan. Nah, sampai di sini bisa paham? Oke, baiklah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya anggap pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di pekan selanjutnya. Terima kasih.